Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Danuarti dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas IPA dan Kelautan Universitas Pelosok. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi aquaculture dengan judul Teknik Formulasi Pakan Buatan. Nah, di sini itu mahasiswa itu diharapkan mengetahui mampu menjelaskan tentang pakan buatan ikan. Kedua, mahasiswa itu mampu menjelaskan pemilihan bahan makanan ikan. Dan yang terakhir, mahasiswa itu mampu menjelaskan metode perhitungan formulasi pakan dan menyusun formulasi pakan. Nah, pakan buatan atau pelet itu merupakan pakan yang dibuat atau diramu dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan nutrisi biota air yang bersangkutan. Nah, diharapkan dapat menghasilkan pakan yang memiliki standar mutu tinggi dengan biaya yang murah. Nah, kelebihannya itu dapat disimpan dalam jangka waktu lama, praktis dan efisien kerja, serta memanfaatkan limbah industri pertanian. Nah, untuk sifat dan syarat pembuatan pakan itu yang pertama, pakan itu harus mudah dicerna dalam usus ikan. Nah, yang kedua, sesuai dengan perilaku ikan, yaitu tenggelam atau terapung. Yang ketiga, harus tahan lama dalam air, yaitu terutama untuk pakan udang. Yang terakhir itu harus mempunyai aroma sebagai daya tarik, misalnya adanya tepung ikan. Nah, untuk teknik produksi pakan itu ada 6. Yang pertama ada feed ingredients. Yang kedua ada procondensation. Yang ketiga ada extractor. Yang keempat ada dry atau cooler. Yang kelima ada wetting. Yang keenam ada labeling atau packaging. Nah, untuk parameternya itu ada daya ikat pakan, terapung atau tenggelam, stabilitas dalam air, debu di pakan, ketercernaan nutrisi, model operasional, dan biaya operasi. Nah, untuk feed ingredients versus feed additives, yaitu pakan yang baik itu harus menyediakan, yang pertama itu adalah energi, yang kedua itu ada protein dan asam amino, yang ketiga itu ada vitamin dan mineral, yang keempat ada bahan adiktif untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kesehatan. Nah, untuk bahan baku pakan atau feed ingredients itu bagian dari sebuah campuran yang digunakan untuk membuat pakan, yaitu adalah bahan tambahan atau feed adiktif, yaitu bahan baku aktif yang ditambah ke dalam campuran untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya itu adalah asam amino, vitamin, mineral, enzim, dan bahan medikasi. Untuk tahap pembuatan pakan itu tuh yang pertama kita itu harus mengetahui kebutuhan nutrisi pakan spesifik ikan yang dibudidayakan. Yang pertama itu ada jenis dan ukuran. Yang kedua itu adalah karakter ikan, yaitu ikan ini termasuk dalam karnivora, omnivora, atau herbivora. Nah, yang kedua ada melakukan pendataan jenis bahan baku yang tersedia. Yang ketiga ada menyusun formulasi pakan atau ekonomis dan berkualitas. Yang terakhir ada melakukan proses pencetakan pakan. Untuk tipe bentuk pakan buatan, yang pertama ada powder bagi larva dan benih, crumble itu bagi benih, garner itu bagi benih, dan butiran itu ikan remaja dan ikan dewasa. Nah, untuk pemilihan bahan baku itu tuh kita harus mengetahui komposisi nutrisi bahan baku yang digunakan. Yang kedua itu kita harus menentukan sumber protein hewani atau nabati yang digunakan terkait dengan kualitas dan nilai ekonomis pakan. Yang ketiga itu kita menentukan sumber lemak, yaitu lemak hewani atau lemak nabati terkait dengan kualitas dan nilai ekonomis pakan. Yang keempat kita harus mengetahui kandungan zat anti nutrisi yang terkandung dalam pakan. Yang kelima, kita menggunakan bahan baku yang sifatnya compatible dengan mesin pakan yang digunakan. Yang terakhir itu suplai bahan baku harus bersifat sustainable. Nah, untuk bahan baku pakan yang pertama itu ada tepung ikan, yang kedua ada tepung kedelai, yang ketiga tepung jagung, yang keempat minyak ikan, dan yang kelima vitamin E dan C. Yang untuk yang masih impor itu ada tepung ikan atau Chile dan Argentina. Sedangkan tepung jagung dan kedelai itu Amerika dan Kanada. Memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku atau protein. Nah, ikan itu butuh protein berkisar antara 20-60%. Kelompok ikan karnivora itu lebih dari 30%.
Nah, untuk fungsi protein dalam tubuh ikan itu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh, yang ketiga ada perbaikan jaringan tubuh yang rusak, yang keempat ada pembentukan gamet, dan yang terakhir ada proses osmoregulasi di dalam tubuh. Nah, untuk kebutuhan nutrisi ikan yang pertama protein. Nah, untuk karnivora itu dia itu membutuhkan protein yang tinggi, yaitu lebih dari 40%, seperti ikan kerapu dan ikan kakap. Nah, untuk hewan omnivora itu dia memerlukan protein yang sedang, yaitu 20-30%, yaitu yang dibutuhkan pada udang dan ikan nila. Dan herbivora itu protein sedang, yaitu 20-30%, yaitu pada ikan bandeng. Nah, untuk memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku, lemak atau lipid, itu kebutuhan lemak itu berkisar 4-18%. Nah, untuk sumber lemak dan lipid itu ada hewani, yaitu dari lemak sapi, ayam, kelinci, dan minyak ikan. Nah, untuk lemak nabati itu bisa diperoleh dari jagung, biji kapas, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Nah, fungsi lemak ini sebagai sumber energi dan pemelihara tubuh serta proses metabolisme. Nah, memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku, yakni karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat itu diperlukan berkisar 20-30%. Nah, untuk sumber karbohidrat sendiri itu berasal dari jagung, beras, dedak, tepung terigu, tapioka, sagu, dan lain-lain. Nah, untuk kandungan serat itu kurang dari 8%, yaitu untuk menambah struktur pelet. Dan lebih dari 8% itu untuk mengurangi kualitas peletnya. Nah, fungsi karbohidrat itu menghemat penggunaan protein sebagai sumber energi dan sebagai bahan makan nabati. Nah, selanjutnya kita masuk pada vitamin dan mineral. Nah, untuk vitamin itu diperlukan 2-5%. Nah, kandungan vitamin dalam pakan itu tergantung dari bahan baku yang digunakan dan bahan yang ditambahkan. Nah, jumlah vitamin itu dapat berkurang atau rusak selama proses pembuatan dan penyimpanan pakan buatan, sehingga perlu dilakukan penambahan vitamin. Nah, vitamin akan rusak karena penanganan kurang cermat, baik selama proses pembuatan maupun penyimpanan pakan terlalu lama. Nah, keutamaan penggunaan tepung ikan. Yang pertama itu mengandung total sulfur amino acid. Yang kedua itu mengandung GUPA di level optimum. Yang ketiga memiliki palatability properties. Yang keempat itu density nutrisi yang lebih baik. Dan yang kelima itu ekspektor pertumbuhan. Nah, untuk database makronutrisi bahan dan baku itu bisa dilihat pada tabel di sebelah. Nah, ini juga termasuk tabel proximate and amino acid composition of the protein source. Nah, ini adalah faktor influencing pellet quality. Nah, untuk formulasi pakan itu merupakan rumusan pakan dengan komposisi bahan pakan yang diperlukan dan sesuai dengan macam pakan yang akan dibuat. Nah, untuk menghitung formulasi pakan berdasarkan kebutuhan protein itu diperlukan informasi dan pengetahuan mengenai persentase kandungan nutrisi yang ada dalam setiap bahan baku pakan melalui analisis proximat, yaitu uji laboratorium atau studi literatur. Nah, untuk metode menyusun formulasi pakan itu ada metode Poisson square atau segi 4 person. Yang kedua ada metode trial and error. Yang ketiga ada metode aljabar. Yang keempat ada metode linear programming, yaitu menggunakan Excel. Nah, untuk metode trial and error ini, cara ini itu relatif mudah bila bahan pakan yang digunakan itu tidak banyak jenisnya. Nah, untuk ketetapan penyusunan pakan dengan spesifikasi atau batasan yang banyak dan pertimbangan harga minimum sudah dilakukan. Nah, untuk memerlukan tabel komposisi zat makan, tabel kebutuhan zat makan, tabel batasan penggunaan bahan pakan. Nah, di sini terdapat contoh soal untuk menyusun pakan ayam. Ini silahkan dibaca ya untuk contoh soalnya. Yang ketiga ada metode aljabar, yaitu perhitungan secara matematika bila mengetahui satu bahan pakan kemudian dicampur agar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut. Nah, ini contoh soal untuk aljabar. Ini juga silakan dibaca dan dipahami. Nah, untuk metode Poisson square atau segi 4 itu dikembangkan oleh Carl Poisson
pada abad 19 dan menjadi pelopor penggunaan metode statistik dalam berbagai penelitian bidang biologi maupun pemecahan berbagai permasalahan yang bersifat sosioekonomi. Nah, dasar dari penyusunan formulasi pakan itu dengan metode ini yaitu adanya pembagian tingkat protein dan bahan-bahan pakan. Nah, tingkatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu protein basal dan protein suplemen. Nah, di sini silahkan dilihat pada tabel itu ada jenis bahan baku serta persentase protein, lemak, karbohidrat yang bisa digunakan. Nah, untuk metode Person Square itu protein basal. Nah, semua bahan baku pakan baik nabati, hewani, limbah industri yang memiliki kandungan protein kurang dari 20%. Nah, untuk protein suplemen itu semua bahan baku baik nabati, hewani, limbah industri itu memiliki kandungan protein itu lebih dari 20%. Nah, ini juga untuk contoh soal silahkan dibaca dan dipahami. Nah, ini untuk jawaban-jawaban soal yang tadi. Nah, ini tuh ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu buat kotak segi 4, kemudian cantumkan nilai protein yang digunakan di tengah kotak segi 4 yang telah dibuat. Yang kedua itu letakkan nilai protein masing-masing bahan baku yang telah ditentukan di sudut kiri atas, bawah, dan kotak segi 4. Nah, untuk nilai protein bahan baku dapat diletakkan secara terbalik. Misalnya ikan nila protein dadah halus itu 12% diletakkan di sudut kiri atas bawah, sedangkan nilai protein tepung ikan itu diletakkan pada sudut kiri bawah. Nah, langkah ketiga itu adalah kurangkan jumlah protein yang terdapat dalam bahan baku dengan protein yang diinginkan dalam kotak. Diletakkan hasilnya secara diagonal dari sudut pakan kotak. Tanda positif maupun negatif itu tidak perlu dicantumkan. Yaitu cara hasil penting pengurangan harus selalu diletakkan secara diagonal. Nah, langkah keempat itu jumlahkan kedua hasil pengurangan tersebut. Nah, seperti pada gambar di atas. Yang kelima itu menghitung kebutuhan setiap bahan baku untuk memperoleh bahan baku yang digunakan. Seperti perhitungan yang ada di samping. Nah, langkah keenam itu membuktikan perolehan hasil perhitungan. Yakni hasil perhitungan itu dimasukkan ke dalam tabel. Serta hasil perhitungan itu juga ditambahkan sehingga mencapai berat yang ingin kita buat, misalnya 5 kilo. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.